Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat kemanusiaan, Ramadan Mubarak. Semoga Allah SWT mengaruniakan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang kesabaran dalam ketaatan. Para ulama menyimpulkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah bahwa kesabaran itu tidak satu jenis. Tetapi kesabaran itu ada beberapa jenis. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah membagi kesabaran menjadi kesabaran dalam ketaatan, kesabaran dalam kemaksiatan, kesabaran dalam menjalani musibah dan ujian. Penjelasannya sebagai berikut. Kesabaran menjalankan ketaatan dan kewajiban. As-sabru ala fi'l ta'at wa ada'il wajibat. Kenapa seorang muslim harus sabar menjalankan ketaatan? Seorang muslim harus sabar menjalani ketaatan karena tabiat hawa nafsu manusia cenderung untuk mengikuti, menuruti dorongan syahwat dan cenderung menuruti perintah keburukan. Ammaratun bisu, menyuruh kepada keburukan, selalu menyuruh kepada keburukan. Sikap manusia untuk terus mengikuti keinginan syahwat ini menghalangi hamba muslim untuk menjalankan ketaatan. Sedangkan kesabaran yang baik akan mengekang nafsu dan memaksanya untuk melaksanakan ketaatan dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kesabaran dalam ketaatan ini hanya satu jenis? Ternyata kesabaran dalam menjalani ketaatan itu tidak satu jenis. Kesabaran ini paling tidak ada 3 jenis. Yang pertama adalah kesabaran sebelum melaksanakan ketaatan. Seorang hamba yang ingin melaksanakan ketaatan, yang ingin melaksanakan amal soleh dan perbuatan baik, maka dia harus memiliki sifat sabar. Maka tanpa kesabaran, maka amal soleh dan perbuatan itu tidak bisa terlaksana. Atau terlaksana tapi tidak sempurna. Atau terlaksana tapi tidak mendapatkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amal soleh dan perbuatan baik memerlukan perjuangan melawan hawa nafsu. Oleh karena itulah makanya hendaknya seorang hamba sebelum melaksanakan ketaatan harus memperbaiki niatnya. Harus menjaga dirinya dari riya dan mengikhlaskan dan menuluskan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperbaiki diri, memperbaiki niat. Jangan sampai niatnya adalah riya, itu adalah peran kesabaran di sana. Inilah yang disebut dengan kesabaran sebelum melaksanakan amal soleh, atau kesabaran dalam ketaatan sebelum melakukan amal soleh. Kemudian yang kedua adalah kesabaran saat melaksanakan ketaatan. Jadi ketika kita sebelum melaksanakan ketaatan, maka kita harus sabar. Begitu juga ketika saat melaksanakan ketaatan. Saat melaksanakan ketaatan memerlukan kesabaran. Karena apa? Amal soleh itu ada aturannya. Tidak boleh dilaksanakan seenaknya atau semaunya. Ketaatan itu harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Atau dalam hal ini disebut dengan ittiba. Yaitu melaksanakan ketaatan dengan benar seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecenderungan nafsu manusia melakukan perbuatan itu semaunya saja. Saya ingin melakukan terserah saya. Tidak mau ikut aturan, bahkan melanggar aturan, itu dia mau. Maka saat itulah kesabaran diperlukan, yaitu kesabaran saat melaksanakan ketaatan, yaitu melaksanakan kebaikan dan ketaatan itu sesuai yang diajarkan dan diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, atau yang biasa disebut dengan ittiba. Dan yang ketiga adalah kesabaran setelah melaksanakan ketaatan. Sahabat kemanusiaan, nafsu manusia cenderung untuk suka dipuji, suka diakui eksistensinya,
suka diakui usahanya. Bila ada yang memuji atau ada yang mengakui eksistensinya, maka manusia akan merasa bangga. Dia akan merasa hebat. Namun sebaliknya, bila tidak ada yang mengakuinya, tidak ada yang menganggapnya, tidak ada yang memujinya, walaupun hanya sekedar like begitu ya, komentar sedikit saja, maka dia akan merasa sedih. Nafsunya mendorongnya untuk melakukan berbagai hal supaya orang lain mengakui, agar dianggap, agar dipuji, agar dihargai. Padahal sahabat kemanusiaan, sebesar apapun amal kita, bila pelakunya riya, bila pelakunya ingin dipuji, maka amal itu akan hilang dan sia-sia belaka. Tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun Anda mendapatkan sekian juta like dan sekian juta jempol, sehingga amalan tadi akan hancur sia-sia dan tidak akan mendapatkan pahala. Oleh karena itulah maka seorang muslim harus bersabar melawan dorongan hawa nafsunya tadi, yang keinginannya untuk riya, ingin diakui, ingin dipuji. Maka kita dalam beramal jangan sampai menunggu pujian dari orang lain saat melaksanakan ketaatan. Bila ia berhasil melakukan hawa nafsunya dan menaklukkan dirinya dan menjadi sabar, menjadi akhlaknya, maka ia akan terus melaksanakan kebaikan walau tidak mendapatkan pujian dari orang, walau tidak mendapatkan pengakuan dari orang lain, walau tidak mendapatkan like dan share, maka dia akan terus menjalankan amal-amal soleh tersebut. Itulah hal-hal yang menjadikan seorang mukmin bersabar dalam melaksanakan ketaatan. Sahabat kemanusiaan, sebagai penutup, Ramadan mengajarkan kita untuk bersabar, mendidik kita untuk terus meningkatkan kesabaran, sehingga kesabaran itu menjadi akhlak. Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk meraih akhlak sabar dalam ketaatan ini, baik itu sebelum beramal dengan niat ikhlas dan menjaga dari riya, dan saat menjalankan ketaatan dengan mengikuti aturan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kesabaran setelah beramal, yaitu untuk ikhlas, tidak ingin dipuji, dan terus beramal walau tidak ada like, walau tidak ada share, tidak ada pujian dari semua manusia. Dan semoga Allah SWT memudahkan kita semua dengan amaliyah Ramadan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan mubarak.